Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran matematika dengan Ibu Dita. Kali ini kita masih belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar. Seperti yang sudah Bu Dita jelaskan di video-video sebelumnya, bahwa perpangkatan dan bentuk akar itu ada 5 sub pokok bahasan. Nah, 2 video sebelum ini kita sudah membahas tentang bilangan berpangkat dan juga perkalian pada perpangkatan. Sekarang saatnya kita belajar tentang pembagian pada perpangkatan. Seperti apakah itu? Mari kita belajar lebih lanjut. Nah, pembagian pada perpangkatan itu terbagi menjadi 2 pokok bahasan. Pertama, pembagian pada perpangkatan itu sendiri. Yang kedua, perpangkatan pada pecahan. Sekarang kita bahas pembagian pada perpangkatan itu sendiri dulu. Nah, seperti apakah pembagian pada perpangkatan itu? Sekarang kita bisa lihat dalam tabel. Ya, pertama ada pembagian pada perpangkatan. Bentuknya seperti ini. Ada pembagian, ya, pembagian dalam perpangkatan atau bentuk bilangan berpangkat. Nah, seperti ini. Lalu nanti dari pembagian perpangkatan kita akan jabarkan seperti biasa. Ya, bentuk perkalian berulangnya. Lalu hasilnya seperti apa nanti kita tuliskan di sini, ya, hasil dari perpangkatannya. Baik, mulai dari yang pertama dulu. 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2. Kita jabarkan menjadi 4 kali 4 kali 4 dibagi 4 kali 4. Ternyata hasilnya 4. Nah, 4 di sini bisa kita tuliskan dalam bentuk perpangkatannya adalah 4 pangkat 1. Paham ya? Ya, kita lanjut dulu ke contoh berikutnya. Nah, min 3 pangkat 6 dibagi min 3 pangkat 4. Ketika kita jabarkan menjadi min 3 kali 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 min 3 dibagi min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3. Ternyata setelah kalian biasanya kalian coret-coret ya, atas bawah coret dan seterusnya. Maka di sini akan menghasilkan min 3 kali min 3. Ternyata min 3 kali min 3 atau negatif 3, saya ulangi, negatif 3 kali negatif 3, maka akan menghasilkan negatif 3 pangkat 2. Ini adalah bentuk bilangan berpangkatnya. Oke. Nah, kalau tadi kita berbincang dengan angka, sekarang coba dengan variabel. Apakah sama? Nah, A pangkat 7 dibagi A pangkat 4 menghasilkan, ya, A kali A kali A. Ya, A kali A kali A, karena A berulang 3 kali, maka perpangkatannya menjadi A pangkat 3. Oke, paham ya sampai sini ya? Baik, jadi kalau misalnya kita mau mengambil rumusnya nih, ya, misalkan ada B pangkat M dibagi B pangkat N, maka hasilnya menjadi M min N. Bisa dijelaskan dari atas ya. Ini 3 dengan 2 menghasilkan 1. 6 dengan 4 menghasilkan 2. 7 dengan 4 menghasilkan 3. Ternyata hubungan dari pangkat yang pembilang dengan pangkat yang penyebut ini adalah pembilang. Nantinya pangkat di bagian pembilang akan apa? Akan dikurangkan dengan pangkat di penyebutnya. Oke, jadi 3 kurang 2, 1. 6 kurang 4, 2. 7 kurang 4, 3. Sehingga rumusnya menjadi, jika ketemu A pangkat M dibagi A pangkat N, maka akan menghasilkan A pangkat M plus N. Bagus. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, seperti itu. Kalau kalian sudah tahu rumusnya, tidak ada salahnya, tidak usah dijabarkan, tapi langsung mengurangkan pangkatnya saja. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4 menghasilkan 3 pangkat 2. 7 pangkat 9 dibagi 7 pangkat 5 menghasilkan 7 pangkat 4.
Negatif 4 pangkat 12 dibagi negatif 6 pangkat 20 menghasilkan, hati-hati ya, di sini yang mau dibagi, yang mau dibagi pangkatnya lebih kecil daripada yang dibagi, ya daripada pembaginya. Maka 12-nya dikurangin 20 menghasilkan negatif 8. Selanjutnya, itu juga bisa berlaku pada pecahan. Setengah pangkat 30 dibagi setengah pangkat 50 menghasilkan pangkat negatif 20. Ngerti ya? Paham ya? Nah, ada soal yang sedikit berbeda. Ya, di sini ada koefisiennya. 8A pangkat 3 dibagi 4A pangkat 2, maka akan menghasilkan 8 bagi 4 dulu, 2. A pangkat 3 dibagi A pangkat 2 menjadi A pangkat 1 atau A saja ditulisnya. Terakhir, contoh yang di sini, 15Y pangkat 10 dibagi 5Y pangkat 4 menghasilkan 15 dibagi 5 dulu, 3. Y pangkat 10 dibagi Y pangkat 4 menjadi Y pangkat 6. Oke, good job untuk pembagian pada perpangkatan. Oke, kita lanjutkan bisa ya? Bisa banget, oke? Lanjut ke materi berikutnya, perpangkatan pada pecahan. Nah, ini ada perpangkatan dari sebuah pecahan. Bagaimana coba? Biasa kita membuat tabel untuk mempermudah dalam belajarnya, ya. Perpangkatan pada pecahan. Di sini ada pecahan punya pangkat. Ada pecahan punya pangkat. Ada pecahan punya pangkat. Dari sini seperti biasa, jabarkan dulu. Lalu nanti hasil akhirnya kita bisa buat dalam bentuk pangkat. Ya. Nah, sekarang coba dari yang pertama dulu. 2/3 pangkat 3. Maka ketika dijabarkan menjadi 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Ya, ini kita gabungkan dulu pecahannya menjadi seperti ini. Maka bentuk perpangkatannya menjadi 2/3 dibagi 3/3. Oke. Hal yang sama berlaku untuk contoh berikutnya. Negatif 2/3 pangkat 3 maka menjadi negatif 2/3 kali negatif 2/3 kali negatif 2/3. Maka akan menghasilkan negatif 2 kali 2 kali 2 dibagi 3 kali 3 kali 3. Nah, kenapa di sini ada negatifnya? Karena negatif dikali negatif dikali negatif, maka akan menghasilkan negatif. Ya. Terus angkanya atau bilangannya 2 dikali 2 dikali 2, ya tinggal ditulis ulang. 3 dikali 3 dikali 3, tinggal ditulis ulang. Nah, kalau sudah demikian, maka tinggal dibikin dalam bentuk perpangkatannya. Menjadi negatif 2/3 dibagi 3/3. Oke. Nah, untuk yang contoh soal yang terakhir di sini. Negatif 2/3 pangkat 4, maka ketika kita jabarkan menjadi negatif 2/3 dikali negatif 2/3 kali negatif 2/3 kali negatif 2/3. Oke, sampai sini paham ya? Lalu sekarang negatif dikali negatif dikali negatif dikali negatif lagi. Maka hasilnya adalah tepat sekali, positif. Ya, positif berapa? Positif 2 kali 2 kali 2 kali 2 dibagi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, di sini 2-nya ada berapa? Ada 4 kali pengulangan. 3-nya ada berapa? 4 kali pengulangan juga. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk perpangkatan menjadi 2/4 dibagi 3/4. Oke? Sampai sini jelas ya? Coba kita ulangi lagi dari atas. Di sini ada pangkat nih di luar pecahan ya. Ada pecahan punya pangkat. Maka hasil akhirnya menjadi, oh ternyata masing-masing punya pangkat nantinya. Di sini juga sama. Ya, 2/3 pangkat 3, hasil akhirnya juga 2 punya pangkat 3, yang 3 juga punya pangkat 3. Nah, tapi dengan catatan.
Kalau kalian ketemu dengan negatif, maka berhati-hatilah. Ya, kapan dia nanti akan menghasilkan negatif, kapan dia nanti akan menghasilkan positif. Jadi seperti itu. Nah, dari sini kita bisa simpulkan, ketika ada pecahan punya pangkat atau perpangkatan pada pecahan, maka akan menghasilkan rumus A per B pangkat M akan sama dengan A pangkat M dibagi mohon maaf, saya ulangi, A per B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, ini contoh soalnya. Ya, di sini sudah ada 3/4 pangkat 5, negatif 7/8 pangkat 4, negatif 3/5 pangkat 3. Oke, langsung saja kalau kalian sudah bisa, tidak usah dijabarkan. Bisa ya, tinggal langsung punya pangkat masing-masing. 3 punya pangkat 5, 4 punya pangkat 5. 7 punya pangkat 4, 8 juga punya pangkat 4. 3 punya pangkat 3, 5 juga punya pangkat 3. Nah, kenapa di sini positif, di sini negatif? Karena di sini tadi, sesuai dengan penjabarannya, negatif kita pangkatkan 4, jadi positif. Negatif kita pangkatkan dengan 3 menjadi negatif. Atau ada yang sudah tahu, jika negatif dipangkatkan bilangan genap, maka akan menghasilkan positif, dan negatif ketika kita pangkatkan dengan bilangan ganjil, maka akan menghasilkan negatif. Itu cara mudahnya. Ya. Oke, kalau kalian sudah memperhatikan dari pembahasan yang sebelumnya, maka kita bisa mengerjakan latihan 1.3 dari buku paket DSE, buku Sekolah Elektronik Matematika, halaman 30. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Salam matematika.